Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Salatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa man wafah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus Juliah Jawa Timur, ini saya akan menerangkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Adapun perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa ini ada 9. Yang pertama adalah masuknya sesuatu pada lubang. Adapun lubang ini ada 5. Yang pertama mulut, hidung, telinga, jalan depan dan belakang. Apabila sesuatu yang masuk pada 5 tersebut, maka bisa dipastikan ini bisa membatalkan puasa. Contoh mandi. Mandi ini ketika mandi bukan mandi junub, mandi biasa, keramas, kemudian airnya masuk sampai telinga, lubang telinga yang paling dalam, ya, lubang telinga yang paling dalam. Okay. Kalau hanya ini cuma dikorek, kalau nggak masuk ini masih di luar. Yang masuk di dalam ini ketika dikorek itu loh. Nah, apabila air tersebut masuk, ada keramas biasa, ada kemasukan air kan terasa. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Kalau mandi junub, mandi besar, seumpamanya ya tidak disengaja, kemudian otomatis kemudian air tersebut masuk pada lubang telinga, ini tidak bisa membatalkan puasa. Karena apa? Mandi wajib. Yang pertama tidak mandi wajib, mandi biasa bisa membatalkan puasa sama-sama masuknya. Yang kedua adalah mandi wajib, ini juga masuk karena mandi wajib ini tidak bisa membatalkan puasa. Kemudian masuknya sesuatu pada mulut dengan syarat tidak ditelan, ya. Dengan syarat tidak ditelan. Contoh orang masak ingin mencicipi, ya, ingin mencicipi ini tidak apa-apa dengan syarat tidak ditelan. Dengan syarat tidak tertelan. Kalau tertelan otomatis, secara otomatis ini batal, ya. Kemudian berkumur. Nah, berkumur ini enggak apa-apa. Dengan syarat itu tadi tidak tertelan. Bagaimana dengan ludah? Itu ludah kula lanjenengan sedanten ini kan tertelan. Ini tertelan apa tidak tertelan? Kalau memang ludah tersebut ini terkontaminasi mungkin, saking senengin ndelok bojone, ya masya Allah. Kemudian dicium, ini cara bahasa itu apa? Ini bukan gurauan, ini dicuwipok ngono. Ini kan otomatis ya terkontaminasi antara ludah suami dan istri. Kalau memang ini tertelan, ya, ini bisa membatalkan puasa. Kalau ludah kita sendiri tidak apa-apa, dengan syarat jangan sampai ludah tersebut umpamane ludah ini mungkin manis paling, kemudian diwadahi gelas sampai sak gelas, kemudian diombe. Kalau yang ini batal. Kalau yang seperti itu batal. Yang tidak batal ini ya tidak terkontaminasi seperti kayak gini, menelan ini tidak apa-apa. Kemudian ketika kita batuk mengeluarkan lindir. Nah,
kan kita kan terasa. Kalau terasa ini dikeluarkan, jangan ditelan lagi. Kalau ditelan ini bisa apa? Juga bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian ya, masuknya sesuatu dari jalan depan dan belakang, seumpamanya berobat, ya. Mungkin dengan jalan satu-satunya dimasukkan lewat jalan depan atau belakang, ini juga bisa membatalkan apa? Puasa. Kalau suntik tidak apa-apa. Kalau suntik ini tidak apa-apa. Yang kedua, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah muntah-muntah. Muntah-muntah tersebut dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, ya. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Dengan syarat ketika tidak disengaja ini harus berkumur dahulu. Karena apa? Karena mulut kita, ludah kita ini terkontaminasi dengan apa? Muntah-muntah air yang ditimbulkan dari perut, otomatis ini najis. Ketika tertelan itu terkontaminasi. Maka dari itu hadirin, saudara-saudaraku yang aku cintai, ketika kita muntah-muntah yang tidak disengaja, ini berkumur dulu. Biar apa? Ludah kita ini tidak terkontaminasi, yang mana ketika terkontaminasi ini bisa membatalkan apa? Puasa. Yang ketiga adalah bersegama. Ini bisa membatalkan puasa, baik itu dengan suaminya atau orang lain, atau di situ ya keluarnya mani atau tidak, ini bisa membatalkan puasa. Atau mungkin orang ini kelainan, nafsune gue ambek kewan, naudzubillah, bersetubuh, ngumpul kebo, kumpul sapi, wedhus, mungkin orang kelainan. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa, ya. Ini juga bisa membatalkan apa? Puasa. Yang empat, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya mani. Keluarnya mani ini dengan syarat disengaja. Dengan syarat napa? Disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Saya revisi lagi yang nomor 3, masalah kumpul bersegama. Kalau memang bersegama tersebut ini karena lupa, ini tidak apa-apa, karena lupa loh, ojo sampai ngelali, ya bahaya adik ngelali, adik memang di situ kan syaratnya apa? Disengaja. Kalau lupa ini apa? Tidak apa-apa. Yang 5, yang 6, yang 7 perkara yang bisa membatalkan puasa orang perempuan, yaitu haid, datangnya haid, kemudian nifas, ya, kemudian melahirkan, atau bakal bayi. Bakal bayi itu adalah orang keguguran. Orang keguguran ini juga bisa membatalkan puasa. Yang nomor 8, hilangnya akal. Hilangnya akal ini ada 3. Yang pertama, hilangnya akal ini karena gila. Karena gila ini juga bisa apa? Membatalkan puasa. Wong gila ayan-ayanen, ayan-ayanen iku mat iki iso mbatalno poso. Yang kedua, pingsan. Nah, pingsan ini yang dimaksud pingsan ini pingsan yang tidak ada jedanya. Contoh, orang tersebut pingsan jam 5.
Kemudian sampai jam 7 kait bangun. Lah, ini apa? Bisa membatalkan puasa. Ada perkara yang tidak membatalkan puasa, ya orang tidur. Ya. Orang tidur kan juga apa? Hilangnya akal. Ya. Hilangnya akal walaupun ya, umpamane ya, mantun sholat subuh turu, ya Allah, turu sampai maghrib. Nah, ini kan hilangnya akal. Loh, ini juga termasuk kategori hilangnya akal, tetapi tidak bisa membatalkan puasa. Yang cuma bisa membatalkan puasa yaitu tadi gila, ayan-ayanen orang pingsan. Kalau tidur tidak apa-apa. Ya. Yang terakhir adalah murtad. Ya, orang murtad ini bisa membatalkan puasa. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijauhkan dari Allah, dari musibah murtad. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.